Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lirotin Permatasari dengan NIM 01021382328159. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan teori ekonomi konvensional dengan donat ekonomi untuk memenuhi tugas di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Langsung saja kita masuk ke materi. Rumusan masalah. Masalah pertama itu apa yang dimaksud dengan teori ekonomi konvensional, klasik, neoklasik, dan Keynes. Dua, masalah kedua. Apa yang dimaksud dengan konsep donat ekonomi yang dikembangkan oleh Cartwright? Tiga, masalah apa perbedaan utama antara teori ekonomi konvensional dan donat ekonomi? Empat, masalah mengapa donat ekonomi sebagai solusi terhadap kelemahan teori ekonomi konvensional. Terus ada latar belakang. Latar belakang mengenai teori ini adalah perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa teori konvensional seperti klasik, neoklasik, Keynes memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana perekonomian berjalan. Teori ekonomi klasik, neoklasik menekankan mekanisme pasar, sedangkan teori Keynes yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, teori-teori tersebut masih cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan belum sepenuhnya memperhatikan permasalahan seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan. Seiring perkembangan zaman, muncul konsep donat ekonomi yang diperkenalkan oleh Cartwright yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batas lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara teori ekonomi konvensional dan donat ekonomi sebagai pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Langsung saja masuk ke teori ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi mulai dari abad ke-18 hingga ke-19 yang menekankan pasar bebas, mekanisme tangan tak terlihat, invisible hand, dan minimnya pencampur tangan pemerintah. Yang dipelopori oleh Adam Smith, teori ini meyakinkan bahwa pasar dapat mengatur diri sendiri untuk mencapai keseimbangan demand-nya melalui fleksibilitas harga dan upah. Teori pertumbuhan ekonomi klasik itu tokohnya ada Adam Smith. Menurut Bapak Adam Smith, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Terus ada David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Ketiga ada Robert Malthus. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produk pangan sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berbeda dengan teori sebelumnya. Teori ini lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk seperti kewirausahaan dan investasi. Ada tokoh teori neoklasik yaitu Horkheimer. Menurut Horkheimer, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau stable growth. Kedua ada Schumpeter, yang menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Ketiga ada Robert Slow. Menurut Robert Slow, dalam jangka panjang, tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal atau output yang akan dihasilkan. Selanjutnya, menurut pemikiran Keynes dan penerapannya. Teori Keynes adalah teori ekonomi makro yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada 1930 untuk mengatasi depresi besar. Teori ini menekankan bahwa pemerintahan agregat total atau pengeluaran adalah penggerakan utama ekonomi dan investasi pemerintah.
kebijakan fiskal dan moneter. Diperlukan untuk mengatasi resesi, mengurangi pengangguran, serta menstabilitaskan siklus ekonomi. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar memproduksi posisi full nya. Kebijakan fiskal efisiensi. Saat ekonomi lesu, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, untuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong konsumsi. Stimulasi ekonomi. Pemerintah memberikan bantuan tunai atau subsidi agar masyarakat dapat membelanja kembali, menggerakkan roda ekonomi yang macet. Terus ada pengelolaan permintaan agregat. Pemerintah menurunkan suku bunga agar biaya pinjaman lebih murah, mendorong bisnis berinvestasi dan rumah tangga membeli barang. Selanjutnya itu ada donat ekonomi. Donat ekonomi adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh ekonom Cartwright yang menatah ulang model ekonomi tradisional untuk mengatasi tantangan pada abad ke-21, khususnya ketidaksetaraan sosial, degradasi lingkungan. Kerangka kerja ini menghadirkan alternatif bagi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dengan menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan keterbatasan ekologis planet ini. Donat ekonomi adalah model visual yang terbentuk seperti cincin yang mewakili dua batasan penting. Seperti dapat dilihat dari gambar di samping, membentuk seperti cincin yang mewakili dua batasan dan memiliki prinsip-prinsip model ekonomi donat, terpadu oleh prinsip-prinsip yang menentang pemikiran ekonomi konvensional dan bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang regeneratif, distributif, dan berkelanjutan. Dapat dilihat dari gambar di samping, ini merupakan contoh siklus biologi dan siklus teknis dalam ekonomi sirkular, di mana siklus biologi terletak bagian kiri dari diagram kupu-kupu. Diagram ini menjelaskan tentang material yang biodegradable dan aman kembali di bumi. Siklus ini mengutamakan perhatian terhadap produk yang dikonsumsi seperti makanan, termasuk beberapa jenis bahan biodegradable yang seperti kapas atau kayu. Pada akhirnya dapat dipindah dari siklus teknis ke siklus biologis setelah bahan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk membuat produk baru. Selanjutnya itu ada siklus teknis, terletak pada bagian kanan diagram kupu-kupu. Prinsip utama dari siklus teknis yaitu tekanan bawah. Cara paling efektif untuk mempertahankan nilai produk adalah dengan memelihara menggunakan kembali produk. Jadi awal langkah dalam siklus teknik yang menjaga produk utuh untuk mempertahankan nilai produk tetap maksimal. Hal tersebut dapat diterapkan pada model bisnis berbagai dan pinjaman, sehingga seseorang dapat menggunakan produk yang diperlukan tanpa harus kembali dan memilikinya. Sehingga ketika produk tersebut tidak digunakan lagi, komponen-komponennya dapat diproduksi ulang. Suku cadangan yang tidak dapat diproduksi ulang dapat didaur ulang, meskipun daur ulang merupakan pilihan terakhir. Selanjutnya ada komponen utama teori ekonomi donat. Itu ada lingkaran dalam. Dalam lingkaran dalam atau landasan sosial, memastikan tidak ada orang yang kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Kedua itu ada lingkaran luar, batas ekologis, di mana membatasi aktivitas ekonomi agar tidak merusak sistem pendukung kehidupan bumi, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ada tujuan untuk menciptakan ekonomi yang regeneratif dan distributif, bukan hanya fokus pada pertumbuhan PDB, tetapi kesejahteraan manusia dan batas ekologis. Selanjutnya itu ada penerapan ekonomi donat di Indonesia, terutama di perkotaan. Itu perencanaan dan pengembangan perkotaan. Kota-kota menggunakan ekonomi donat untuk menciptakan lingkungan perkotaan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan penduduk, sekaligus menghormati batasan ekologis. Misalnya, Amsterdam
menghadapi mengadopsi model donat pada tahun 2020 untuk memandu pemulihan pasca pandemi, memastikan kegiatan ekonomi, memprioritaskan kesejahteraan sosial dan berkelanjutan di lingkungan. Terus ada kedua itu ada strategi perusahaan dan model bisnis. Biasanya ini perusahaan-perusahaan menyelaraskan strategi mereka dengan kerangka kerja donat dengan berfokus pada praktik regeneratif dan distributif. Ini termasuk mengurangi jejak karbon, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Misalnya, perusahaan mengintegrasikan praktik rantai pasokan berkelanjutan, mengurangi ekstraksi sumber daya, dan mengadopsi model dan memproyeksikan tenaga kerja etis dan distribusi kekayaan yang adil. Tiga, ada pertanian dan sistem pangan berkelanjutan. Biasanya donat ekonomi ini digunakan oleh para pertanian dengan mempromosikan praktik pertanian regeneratif yang memulihkan kesehatan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mendukung ketahanan pangan stabil, menghormati batas planet, misalnya beralih ke sistem agroekologi dan produksi pangan lokal membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.